Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan IMED tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas materi tentang trigonometri, khususnya tentang jumlah dan selisih dua sudut. Oke, kita menghitung nilai trigonometri pada jumlah dan selisih dua sudut. Nah, di sini kita akan menghitung nilai trigonometri pada sudut-sudut yang bukan istimewa ya, tapi tentunya menggunakan selisih dan jumlah sudut-sudut yang istimewa. Oke, nanti kita bahas beberapa soal ya. Oke, ini ada tampilan soal. Hitunglah nilai trigonometri jumlah dan selisih sudut. Yang pertama sin 15, cos 75, tangen 105 dan sinus 195. Oke ya, ini nanti kita bahas ya. Oke, untuk yang pertama dulu sin 15. Tapi kita ingat dulu ya, nilai sin A dikurangi B atau rumus dasarnya. Jika ada pengsinus selisih sudut itu sama dengan sin A cos B sama dengan cos A sin B. Oke ya, paham? Nanti kita gunakan rumus ini. Oke, sekarang untuk sin 15. 15 itu kan bisa ditulis 60 dikurangi 45 ya. Nah, sekarang kita jabarkan lagi menggunakan rumus tadi ya. Ini sin 60 dikurangi 45 sama dengan sin 60 cos 45 dikurangi cos 60 sin 45. Paham ya? Kita cuma memasukkan angkanya saja. Sekarang kita hitung menggunakan sudut istimewa. Sin 60 itu setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2 ya. Ini cos 60 itu setengah, kemudian sin 45 itu setengah akar 2. Kalau kita hitung sin ini setengah kali setengah dulu ya. Ini seperempat. Akar 3 dikali akar 2, ini akar 6. Gitu ya. Nah, setengah kali setengah itu seperempat, kemudian akar 2. Kalau kita gunakan sifat distributif, diperoleh seperempat dikalikan, ini dalam kurung ya, akar 6 dikurangi akar 2. Oke ya, paham? Nah, jadi kesimpulannya nilai sin 15 derajat itu adalah seperempat dalam kurung akar 6 dikurangi akar 2. Gitu ya. Oke, lanjut soal yang nomor 2. Misalkan kita punya cosinus 75. Ingat rumus dasarnya, kalau cos A ditambah B itu sama dengan cos A dikurangi cos B dikurangi sin A dikurangi sin B. Nah, sekarang kalau cos 75 itu kan bisa dibuat 45 ditambah 30 ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angkanya saja ke dalam rumus, diperoleh cos 45, cos 30 dikurangi sin 45 sin 30. Gitu ya. Oke, kita hitung cos 45 itu setengah akar 2, cos 30 itu setengah akar 3. Sin 45 itu setengah akar 2, sin 30 itu setengah. Nah, sekarang kalau kita hitung setengah dikali setengah seperempat, ini akar 6 itu akar 2 dikali akar 3. Kemudian kita kurangi seperempat, gini ya, setengah kali setengah seperempat, kemudian akar 2. Oke, dari sini sudah paham. Kalau kita sederhanakan, kalau menggunakan sifat distributif itu menjadi seperempat akar 6 dikurangi akar 2 dalam kurung ini. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya nilai cos 75 itu adalah seperempat dikalikan dalam kurung akar 6 dikurangi akar 2. Gitu ya, mudah sekali ya. Nah, sekarang soal yang nomor berikutnya, tangen 105, gitu ya. Oke, kita lihat dulu rumusnya. Tangen A plus B itu sama dengan tangen A ditambah tangen B dibagi 1 dikurangi tangen A tangen B. Ini dikalikan ya. Nah, sekarang kalau kita punya 105 itu kan bisa ditulis 60 ditambah 45, gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus menjadi berapa? Tangen 60 ditambah tangen 45 kita bagi dengan 1 dikurangi tangen 60 dikali tangen 45. Oke ya. Kita hitung. Ingat tangen 60 itu akar 3 ya. Jadi kalau Anda lupa bisa lihat rumus dasar itu ya. Rumus trigonometri sudut-sudut istimewa ya. Dibuka lagi kalau lupa tentang nilainya. Nah, ini tangen 60 kan akar 3, tangen 45 1 ya. Oke, sekarang kita sederhanakan. Dari bentuk ini kita sederhanakan.
diperoleh ini akar 3 plus 1. Ini kan akar 3 dikali 1 kan akar 3 ya. Berarti 1 dikurangi akar 3. Oke, sampai sini paham? Nah, karena penyebutnya ini tidak rasional atau bentuk akar, ini kita kalikan sekawan ya, agar penyebutnya nanti menjadi bilangan rasional gitu kan. Oke, ini berarti sekawannya 1 dikurangi akar 3 itu kan 1 plus akar 3 ya. Kalau kita temukan hasilnya, berarti ini ingat pembilangnya ini kan sama saja ya, cuma sifat komutatif ya. Sebenarnya itu bisa dibalik ya. Nah, sehingga diperoleh akar 3 plus 1 kuadrat. Nah, penyebutnya ini kan saling sekawan, sehingga diperoleh 1 kuadrat dikurangi akar 3 dikuadratkan. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini kita kuadratkan, hasilnya adalah akar 3 dikuadratkan. Ini hasilnya 3, gitu ya. Kemudian 2 dikali 1 dikali akar 3, itu 2 akar 3. Ditambah 1 gitu ya, 1 kuadrat, 1 ya. Dibagi 1 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Hasilnya adalah ini, 1 dikurangi 3. Atau kita sederhanakan menjadi 4 itu 1 ditambah 3, ditambah 2 akar 3. Kita bagi dengan minus 2. Kan 1 dikurangi 3 minus 2 ya. Oke, ini kita sederhanakan lagi. 4 dibagi akar 2 itu kan akar 2, minus akar 2. Minus 2 ya. Minus 2, ini 2 akar 3 kita bagi minus 2, itu minus, berarti minus akar 3. Nah, ini adalah hasil akhirnya adalah minus 2 dikurangi 3. Oke, jadi nilai tangen 105 derajat adalah minus 2 dikurangi 3. Gitu ya, mudah sekali ya. Oke, lanjut soal nomor 4. Sinus 195. Ingat rumus jumlah sudut, sin A plus B itu sama dengan apa? Sin A cos B ditambah cos A sin B, gitu ya. Nah, sekarang 195. 195 itu kan bisa ditulis ini, 150 ditambah 45 ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan aja angka-angkanya ke dalam rumus, sehingga menjadi sin 150 cos 45 ditambah cos 150 sin 45. Sin 150 itu kan setengah ya, perhatikan di kuadran 1. Kalau lupa lihat di catatan Anda. Kalau cos 45 itu setengah akar 2. Ditambah, hati-hati di sini cos 150. Cos 150 itu kan minus setengah akar 3 dikalikan ini sin 45 itu berapa? Setengah akar 2. Sekarang kita hitung, ini seperempat akar 2. Tahu ya, soalnya seperempat akar 2. Karena ini minus berarti kan dikurangi. Setengah kali setengah itu kan seperempat. Kemudian akar 3 dikali akar 2 itu akar 6. Oke, kalau bentuk sederhananya menjadi seperempat dikalikan dalam kurung ya, akar 2 dikurangi akar 6. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya nilai sin 195 derajat adalah seperempat dikalikan akar 2 dikurangi akar 6. Gitu ya. Oke, sekarang lanjut soal terakhir. Kita cuma tadi kan sudah pernah tadi ya, cos 75 ya. Nah, cos 75 tadi menggunakan apa? Pengurangan atau penjumlahan? Penjumlahan ya. Nah, ingat sekarang kalau cos selisih, berarti kita ingat cos A min B atau cos A dikurangi B itu sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Nah, jadi kalau cos 75 itu bisa diperoleh, hati-hati 75 itu bisa diperoleh 120 dikurangi 45. Kalau soal di depan tadi 75 bisa diperoleh berapa? 45 ditambah 30 ya. Nah, berarti kuncinya fleksibel. Angka ini bisa diubah berapapun ya. Yang penting kita bisa mendapatkan dua sudut yang istimewa. Gitu ya. Oke, sekarang kalau kita gunakan pengurangan cos 120 dikurangi 45 ya. Kita tinggal masukkan angkanya saja menjadi cos 120 cos 45 ditambah sin 120 sin 45. Kita hitung cos 120 itu minus setengah ya. Oke, minus setengah. Cos 45 itu tadi sudah setengah akar 2 ya. Nah, sin 120 ini setengah akar 3. Sin 45 setengah akar 2. Caranya sama, kita hitung ini minus seperempat akar 2 ditambah ini seperempat akar 6. Nah, menggunakan sifat distributif diperoleh seperempat, karena ini positif saya taruh di depan ya, menjadi akar 6 dikurangi akar
2. Ternyata hasilnya sama dengan soal yang depan tadi ya, cos 75 secara pertama tadi ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Cos 75 itu nilainya adalah 1/4 akar 6 dikurangi akar 2. Gitu ya, mudah sekali. Ya, demikianlah tutorial tentang trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.